Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rayu suksma yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Oke. Pertama-tama saya ucapkan pada hari ini tanggal Sabtu 6 Juni 2026 selamat melakukan aktivitas akhir pekan bagi keluarga, dan jangan lupa siapkan kenyataan bahwasanya mengupdate cuaca hari ini di banyak platform media. Semoga menjadi yang terbaik hari ini untuk melaksanakan akhir pekan. Oke. Saya akan melansir dari koran Bali Express hari ini. Berita pertama di tanggal Sabtu 6 Juni 2026. Dilansir koran Bali Express via Facebook, kasus sate beracun yang menewaskan seorang nenek di Boyolali, Jawa Tengah mulai menemukan titik terang. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, polisi akhirnya mengungkap sosok di balik pengiriman makanan tersebut. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak. Korban berinisial A, 57 tahun, ditemukan meninggal dunia usai menyantap sate yang dikirim melalui jasa ojek online. Kematian korban yang dinilai janggal membuat keluarga memutuskan melakukan ekshumasi guna untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dugaan mengarah pada sate ayam yang diterima sehari sebelum korban meninggal dunia. Pengiriman sate tersebut diketahui menggunakan akun atas nama anak korban. Namun setelah dikonfirmasi, sang anak mengaku tidak pernah memesan maupun mengirimkan makanan tersebut. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa 8 saksi, termasuk menantu korban berinisial P yang kini masih menjadi berstatus sebagai saksi. Ada 8 orang saksi. Kita juga periksa terduga pelaku yaitu menantu dari almarhum, namun statusnya masih sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan, P mengakui bahwa dirinya yang mengirim sate tersebut ke rumah korban. Ya betul, terduga akui kirim sate ke rumah korban. Hasil pemeriksaan itu sampai tadi malam pukul 23 Indonesia tepat waktu Indonesia Barat, di mana terduga pelaku dari keterangan yang menyampaikan ke pihak penyidik bahwa yang bersangkutan yang mengirimkan sate tersebut ke kediaman korban.
Meski demikian, polisi masih mendalami motif serta menunggu hasil otopsi dan uji laboratorium forensik untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Besok ya, kita tunggu hasil autopsi dulu. Pasti nanti kita sampaikan berita besarnya. Kecurigaan keluarga korban muncul sejak awal ketika melihat kondisi korban yang tidak wajar saat ditemukan. Selain itu, beberapa ayam yang memakan sisa sate juga dilaporkan mati, memperkuat dugaan adanya zat berbahaya dalam makanan tersebut. Kasus ini pun masih didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap secara lengkap kronologi dan motif di balik kejadian tersebut. Oke, berita selanjutnya. Oke, saya ucapkan selamat untuk timnas Indonesia yang menang atas Oman 3-0 melalui Justin Hubner, oleh Romeni dan Ratna Oratmangun. Selamat untuk pertandingan kedua ya untuk John Hartman, dan semoga saja permainan sangat bagus sekali. Kita unggul, meskipun unggul tidak melakukan defensif. Ini pergabungan yang bagus sekali untuk persepak bola Indonesia, dan saya ucapkan selamat untuk timnas Indonesia. Dan ini ada berita terbarunya dari timnas Indonesia. Dilansir Tribun News Update via Facebook, timnas Indonesia pesta gol ke gawang Oman, wonderkid Persija tampil gemilang. Timnas Indonesia pesta gol ke gawang Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juni 2026. Tim Garuda menunjukkan keperkasaannya dengan mengalahkan Oman yang ranking FIFA-nya berjarak 43 tingkat lebih tinggi dengan skor 3-0. Ketiga gol itu dicetak oleh Justin Hubner, oleh Romeni dan Ratna Oratmangun. Keunggulan Beckham Putra dan kawan-kawan sudah terlihat sejak babak pertama. Justin Hubner membawa tim Merah Putih unggul melalui sundulan menyebut tendangan bebas Nathan Joan 1-0 untuk Indonesia. Oleh Romeni yang lantas memanfaatkan kesalahan bek Oman untuk menaklukkan kiper dalam situasi 1-1, 2-0 untuk timnas Indonesia. Oman sempat mendapatkan nafas perlawanan saat mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran Hubner. Untungnya Emil Aldier menunjukkan kelasnya dengan memantarkan penalti ke pojok kanan di bawah gawang Indonesia, dan sapuannya langsung disapu oleh Elkan Bagat. Pada babak kedua, pelatih John Hartman melakukan pergantian pemain penting. Doni Tripamungkas dimainkan untuk mengisi pos winger kanan, untuk kemudian Beckham Putra ditarik keluar. Doni pun tampil gemilang dengan operan dan tendangan spekulasinya. Wonderkid Persija itu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang ditepis kiper lawan.
Tak lama berselang, Doni melepas kunci sebelum Everjana mengirim asis kepada Ratna Oratmangun. Namun, nama terakhir melihat tembakan pertamanya diblok oleh kiper, lalu menyebutnya rebound dengan tenang 3-0 untuk Indonesia. Babak ini juga memperlihatkan Oman juga bisa memanfaatkan lambatnya Indonesia dalam membangun serangan. Sebuah momen kick-off antara Rizky Ridho dan Ikan Bagot berbuah tendangan jarak dekat, tetapi lagi-lagi diamankan oleh Emil. Sempat ada insiden saat Emil menguasai bola terlalu lemah melebihi durasi 8 detik sehingga berbuah sepak pojok. Pada menit akhir, Hetman juga memberikan debut untuk pemain berusia 17 tahun, Matthew Baker. Hasil akhir 3-0 membuat Indonesia dipastikan naik peringkat dalam ranking FIFA yang terbaru. Indonesia sudah menempati peringkat 118 dunia. Dan semoga saja ini menjadi yang terbaik untuk kita semua. Dan lanjutannya dari Tribun News Update via Facebook, John Hetman tepati janji timnas Indonesia lipat Oman 3-0. Rekor buruk 38 tahun berakhir di GBK. Pelatih timnas Indonesia John Hetman menepati janjinya untuk membawa skuad Garuda menciptakan sejarah baru saat menghadapi Oman pada laga FIFA Match di Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Setelah unggul 2-0 pada babak pertama, timnas Indonesia menambah 1 gol lagi di paruh kedua untuk menutup pertandingan dengan kemenangan yang meyakinkan 3-0. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri rekor buruk Indonesia yang tidak pernah menang atas Oman selama 38 tahun. Memasuki babak kedua, John Hetman langsung melakukan perubahan dengan memasukkan Doni Pamungkas menggantikan Justin Hapner. Berbeda dari babak pertama yang berlangsung agresif, Indonesia terpilih lebih tenang dan sabar dalam membangun serangan. Sebaliknya Oman bermain lebih terbuka dan meningkatkan intensitas permainan mereka. Ketegangan sempat terjadi di lawan saat Nathan Joan terlibat presiden dengan pemain Oman. Akibat insiden tersebut, gelandang timnas Indonesia harus menerima kartu kuning dari wasit. Pada menit 52, Hetman kembali melakukan pergantian dengan memasukkan Calvin Verdong menggantikan Beckham Putra. Kehadiran Verdong langsung mendapat sambutan meriah dari puluhan ribu supporter yang memadati stadion utama Gelora Bung Karno. Tak lama setelah masuk, Indonesia nyaris kebobolan akibat kesalahan antisipasi Rizky Ridho di area pertahanan. Beruntung sepakan pemain Oman terlalu lemah sehingga dapat diamankan Emil Ardiro. Doni Pamungkas yang dimainkan di sisi kanan langsung menunjukkan keahliannya. Dilansir Tribun News Update via Facebook, Sandiaga Uno lirik investasi ekonomi hijau, bidik masa depan bisnis berkelanjutan. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus pengusaha nasional Sandiaga Salahuddin Uno
mulai melirik peluang investasi di sektor ekonomi hijau. Menurutnya, pada sektor itu bakal menjadi arah utama dunia bisnis dalam bisnis masa depan. Fokus tersebut terlihat dari rencana Sandiaga Uno menanamkan investasi pada perusahaan jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi atau testing, inspection, and certification atau TIC mutu. Perusahaan tersebut kini tengah memperkuat transformasi bisnis berbasis keberlanjutan atau sustainability. Menurut Sandiaga, konsep keberlanjutan saat ini mudah mengalami perubahan besar dalam dunia usaha global. Jika sebelumnya sustainability hanya dipandang sebagai beban tambahan perusahaan, kini justru menjadi faktor penting yang menentukan daya saing bisnis. Dulu sustainability sering dianggap sebagai biaya. Hari ini sustainability menjadi faktor yang menentukan akses pasar, akses pendanaan, dan daya saing perusahaan, ujar Sandiaga Uno dikutip dari Warta Kota Kamis 4 Juni 2026. Ekonomi hijau berpeluang besar. Sandiaga menilai Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi hijau karena ditopang berbagai sektor strategis, mulai dari industri kelapa sawit, biofuel, biomasa hingga manufaktur. Dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Namun, menurutnya, perubahan arah pasar dunia juga membuat perusahaan harus mampu beradaptasi dengan standar keberlanjutan yang semakin ketat. Karena itu, keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang verifikasi dan sertifikasi dinilai akan memegang peran penting dalam mendukung transformasi tersebut. Dalam konteks itu, verifikasi dan sertifikasi yang kredibel menjadikan fondasi kepercayaan pasar. Disinilah peran MUTU menjadi semakin penting, katanya. Ia menambahkan tren investasi global kini juga semakin memperhatikan aspek emisi karbon, transparansi rantai pasok, hingga penerapan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance. Bisnis berkelanjutan jangka panjang. Sandiaga melihat perusahaan yang mampu membantu dunia usaha memenuhi standar berkelanjutan akan memiliki prospek bisnis panjang yang sangat kuat. Menurutnya, perusahaan sertifikasi saat ini tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi mulai menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi hijau nasional. Ia bahkan menyebut perusahaan tersebut sebagai infrastruktur kepercayaan dan kutip
dalam ekosistem ekonomi hijau Indonesia. Green investment bukan hanya investasi pada perusahaan yang ramah lingkungan, tetapi juga investasi pada perusahaan yang membantu menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, ujarnya. Saya tidak melihat MUTU hanya sebagai perusahaan sertifikasi. Saya melihat MUTU sebagai infrastruktur kepercayaan bagi ekonomi hijau Indonesia, tutur Sandiaga Uno. Perusahaan sambut positif. Sementara itu Presiden Direktur PT Mutu Agung Lestari Tbk Arifin Lambaga menyambut positif rencana investasi tersebut. Menurut Arifin, kesamaan visi terkait green economy menjadi modal besar untuk membangun kolaborasi jangka panjang. Kami punya satu platform pemikiran bahwa green menjadi salah satu tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan, ujar Arifin. Ia menjelaskan perusahaan saat ini tengah memperluas layanan berbasis berkelanjutan, mulai dari sertifikasi lingkungan ESG, sertifikasi halal, hingga layanan pendukung transisi energi hijau. Arifin berharap kolaborasi tersebut nantinya tidak hanya memperkuat bisnis perusahaan, tetapi juga membuka akses ekonomi hijau bagi masyarakat luas. Kalau berjodoh, kami ingin bersama-sama membangun platform Green Indonesia yang menjadi salah satu potensi besar yang bisa dikembangkan, ujarnya. Dilansir Sepak Bola Indonesia Facebook 3 via Facebook, pujian setinggi langit John Hartman untuk Emil Audiro. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menilai kiper Emil Audiro berperan besar saat Indonesia mengalahkan Oman 3-0 pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Jumat kemarin. Emil tampil apik dalam laga ke-6-nya bersama timnas saat menggagalkan penalti Hatem Al-Rusyadi pada menit ke-38. Angkat topi untuk orang ini, penyelamatan yang luar biasa, kata John Hartman. Ini saya akan membacakan untuk John Hartman semua untuk Emil Audiro. Ketika seorang kiper melakukan penyelamatan saat tim unggul 2-0, itu adalah penyelamatan yang sangat penting karena gol berikutnya bisa mengubah momentum pertandingan dengan sangat cepat. Tetapi yang saya lihat saat ini adalah kemampuannya mengontrol permainan dengan kakinya dan bagaimana dia menjadi titik awal serangan-serangan kami. Tapi Hartman tak hanya melihat Emil sebagai penampil terbaik karena semua pemain berjasa pada kemenangan meyakinkan Indonesia atas Oman. Saya melihat sebagian besar pemain kami benar-benar mendorong diri mereka hingga batas maksimal, dan itu yang selalu saya minta, memberikan usaha terbaik. Ini adalah kemenangan pertama dalam 38 tahun atas Oman. Itu penting buat kami. Saya pikir para pemain terus berkembang, semuanya membutuhkan waktu. Kita melihat hal yang berbeda pada malam ini, tetapi semua kredit saya berikan kepada pemain. Mereka tampil di level mereka
tetapi masih ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Kami melakukan beberapa yang mempersulit diri sendiri di pertandingan, tetapi saya pikir kami tetap nyaman, kata John Hartman. Dari Tribun Lampung via Facebook, sosok Kompol RC menjadi sorotan setelah dokumen putusan Mahkamah Agung mengungkap riwayat pidana yang pernah menjeratnya. Meski sempat divonis 4 tahun penjara dalam perkara pemerkosaan dan menjalani eksekusi hukuman pada tahun 2022, Kompol RC kini tercatat kembali aktif sebagai perwira menengah di Polda Jambi. Kompol RC menjabat sebagai Pamen Rorena Polda Jambi. Karena hal itu, Kompol RC disorot karena kasus pemerkosaan yang pernah menjeratnya. Dalam putusan MA nomor 93 PK huruf kapital garis miring P ke PID garis miring 2010, RC dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang perempuan yang berada dalam kondisi tidak berdaya. Atas perbuatannya, RC divonis 4 tahun penjara pada 14 April 2008. Namun putusan tersebut baru dieksekusi pada Januari 2022 oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Eksekusi dilakukan oleh tim jaksa eksekutor Kejari Banjarmasin bersama tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang dipimpin Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman. RC dijemput dari Polda Jambi untuk menjalani hukuman. Setelah menjalani masa pidana, RC kembali aktif sebagai anggota Polri. Hal itu tercantum dalam surat telegram Kapolda Jambi nomor KEP huruf kapital garis miring 78 garis miring 3 Romawi garis miring 2026 tertanggal 13 Maret 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Jambi. Dalam surat telegram tersebut, RC dimutasi dari Pamen Yanma Polda Jambi menjadi Pamen Rorena Polda Jambi. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengaku masih melakukan konfirmasi kepada bidang Propam terkait riwayat kasus yang menjerat RC. Yang bersangkutan dia di Pamen Rorena Polda Jambi, tetapi untuk kasusnya saya tidak tahu, saya cari tahu ke Propam dulu ya, kata Erlang saat dikonfirmasi Kamis 4 Juni 2026. Kasus pemerkosaan telah terjadi pada tahun 2005 berdasarkan putusan MA. Perkaranya menjadi RC bermula dari peristiwa yang terjadi pada November 2005 di Jakarta Selatan.
Korban diketahui merupakan istri rekan kerja RC saat yang bersangkutan masih berdinas di Polda Kalimantan Selatan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan RC terbukti melakukan serangkaian tindakan yang membuat korban berada dalam kondisi tidak berdaya sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Putusan MA menyebut perbuatan itu terjadi saat korban tidak mampu memberikan persetujuan karena berada dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya. Atas dasar itu, pengadilan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada RC yang kemudian berkekuatan hukum. Dilansir Tribun Lampung via Facebook, polisi berhasil menangkap 2 preman yang menendang perut ibu hamil, Maulana Karina Nainggolan, di Kecamatan Tembung, Kota Medan. Saat ditangkap, kedua pelaku justru meminta polisi menunjukkan surat penangkapan dan berteriak agar tidak ada kekerasan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis mengatakan pelaku berinisial Z dan J diamankan pada Rabu 3 Juni 2006 malam. Dalam video yang diunggah Polrestabes Medan, kedua pelaku sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Bahkan keluarga pelaku juga dinilai tidak kooperatif. Publik turut menyoroti aksi pelaku yang meminta surat penangkapan dan memohon agar tidak mendapat kekerasan dari aparat, padahal sebelumnya diduga melakukan penganiayaan terhadap ibu hamil dan suaminya. Karena tidak kooperatif, polisi memiting pelaku dan membawa mereka ke kantor polisi. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan 1 airsoft gun yang diduga dibawa pelaku saat menganiaya korban. Setibanya di kantor polisi, kedua pelaku tampak lesu dan tertunduk saat menjalani proses pemeriksaan. Dilansir Tribun Lampung via Facebook, terlilit utang piutang diduga kuat menjadi pemantik utama yang bikin seorang pengemudi ojek online atau ojol di Kalimantan Timur gelap mata. Demi mendapatkan uang tebusan untuk melunasi utang-utangnya, ia tega merencanakan penculikan terhadap seorang bocah berusia 7 tahun yang merupakan anak dari mantan penumpangnya sendiri. Naas, aksi nekat itu berakhir tragis sebelum pelaku meminta sepeser pun uang tebusan kepada keluarga korban. Bocah Malang berinisial MRP 7 tahun tersebut justru ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam parit setelah polisi mengendus keberadaan pelaku. Kasus penculikan berdarah yang menggemparkan warga Kabupaten Kutai Timur atau Kutim
Ini akhirnya mulai benderang setelah Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kaltim mencokok tersangka berinisial MY 32 tahun. Dari hasil pemeriksaan terungkap fakta miris bahwa pelaku sebenarnya pernah mengenal orang tua korban secara tidak sengaja beberapa bulan yang lalu. Dikutip dari Tribun Kaltim, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim, Kombes Pol Jamaluddin Farti menjelaskan identitas pelaku berhasil diketahui berkat kejelian tim gabungan di lapangan. Polisi bergerak cepat menyisir petunjuk lewat olah tempat kejadian perkara atau TKP, memeriksa para saksi hingga menganalisis teknologi informasi atau IT. Berawal dari olah TKP awal di rumah korban, kemudian pemeriksaan saksi-saksi yang melihat kejadian. Dari hasil penyelidikan terkait IT juga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profiling, kita cocokkan dengan keberadaan di TKP awal dan tergambar bahwa yang bersangkutan kemungkinan besar adalah pelaku, ujar Jamaluddin saat konferensi pers di Gedung Mahakam Polda Kaltim Kamis 4 Juni 2026. Begitu posisi yang terlacak, tim gabungan langsung memburu pelaku yang kabur ke arah kota Balikpapan. Pelarian driver ojol ini pun terhenti setelah polisi mengepungnya di kawasan Kampung Baru Balikpapan Barat. Belakangan diketahui tempat persembunyiannya pelaku merupakan rumah milik keluarga kekasihnya. Hingga saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh rangkaian kejadian kelam tersebut. Polisi masih mengulik alasan mendasar mengapa korban sampai kehilangan nyawa di tangan pelaku, padahal surat atau panggilan meminta tembusan belum sempat dikirimkan kepada orang tua korban. Ini masih kita mendalami. Pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung dan belum sampai pada pendalaman secara menyeluruh terkait alasan korban sampai dibunuh. Dilansir koran Bali Express via Facebook. Mentor mewah di skuad Garuda, Cavendish didik wonderkid Matthew Baker tanpa tekanan. Bek timnas Indonesia Cavendish buka-bukaan mengenai perannya dalam membimbing pemain muda Matthew Baker dalam yang baru saja menebus skuad senior pada FIFA Matchday Juni 2026. Pemain serba bisa berusia 17 tahun milik Melbourne City tersebut langsung mencuri perhatian di bawah asuhan pelatih John Hartman. Fakta menarik hubungan mentor-mente di lini pertahanan timnas Indonesia. Potensi besar sejak hari pertama. Cavendish mengakui kualitas luar biasa Baker dan langsung memahami alasan pelatih memberikan perhatian khusus kepada sang pemain sejak latihan perdana. Refleksi masa lalu, situasi Baker mengingatkan Dix pada awal karir profesionalnya yang juga dimulai pada usia 17 tahun, sehingga ia sangat memahami tantangan yang dihadapi Baker saat ini. Bantu adaptasi skala besar. Dix menyadari atmosfer tim nasional jauh lebih besar dan berat dibanding level klub. Oleh karena itu, ia berkomitmen membantu proses adaptasi Baker semaksimal mungkin. Jaga mental dari tekanan. Meski sering berdiskusi dan memberikan masukan, Dix sengaja membatasi diri agar tidak memberi tekanan berlebihan.
Ia mengingatkan publik bahwa Becker masih sangat muda dan memiliki waktu yang sangat panjang untuk berkembang. Oke, itu berita hari ini dari saya. Dan semoga saja yang menonton video ini, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe video ini. Ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Dan akhirnya di tanggal 6 Juni 2026 saya akhiri, dan selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di next video. Bye bye.